Papa Damian kok tinggalin Lili, Ma? Kan Papa Damian harus kerja, Nak. Tapi kok Lili lihat tadi Papa Damian jalan sama Tante Widya. Apa mereka menjalin hubungan diam-diam di belakang Mbak Valerie? Tapi aku ngerasa Damian tulus mencintai Mbak Valerie. Lili yang sabar ya, Nak. Sebentar lagi Papa pulang kok. Permisi. Saya kesini untuk jemput Sekar. Wah, Mas Satria, so sweet banget jemput Suster Sekar. Tapi kalau kalian pacaran cocok sih. Kalau sama Bella nggak cocok, Mas. Mas Satria, Mas tunggu dulu ya di sini. Saya mau nganterin Mbak Valerie dulu ke kamar. Kamu abis dari mana? Kamu shopping pakai uang aku. Kan kamu tahu aku butuh untuk pengobatan. Ya enggak lah, aku shopping pakai duitku sendiri. Lagian kan duit kamu juga udah habis buat pengobatan. Nih, kamu cek aja sendiri. Nih, lihat rekening aku. Aku ikut senang kalau usaha kamu itu lancar dan bisa ngasilin uang sebanyak itu. Kalau uang pengobatan aku habis, aku pinjem ya. Ya enggak lah. Enak aja kamu ngomong ya. Aku nikah sama kamu itu bukan buat ngabisin duit aku. Ini semua hasil dari kerja keras aku, ngerti? Apa? Apaan sih? Lili, mulai sekarang kamu balik tidur di kamarmu sendiri. Kamu itu udah besar, jangan terus manja kayak gitu deh. Papa jahat, Papa udah gak sayang sama aku. Kamu kok jadi kayak gitu sih sama Lili? Pal, Lili itu udah besar. Kalau kamu terus manja-manjain dia kayak gitu, nanti dia akan ngelunjak. Dan sorry, kalau soal pengobatan kamu, aku nggak bisa bantu. Lagian kamu boros banget sih, pakai jasa perawat pribadi segala lagi. Tapi aku butuh suster Sekar. Aku mau pecat suster itu. Lagian dia nggak guna-guna amat di sini. Dia pacaran mulu sama cowoknya yang polisi itu. Kamu masih cemburu sama Satria? Kalau Satria sering kesini, nanti bakal ketahuan kalau aku open donasi buat pengobatan Valerie. Tapi uangnya aku yang pakai. Mah, Suster Sekar belum datang ya? Iya. Gak apa-apa kan kalau Lili yang suapin mama dulu? Gak apa-apa kok, Mah. Lili senang bisa suapin Mama. Tapi Lili takut sama Papa. Tolong nak ambilin. Halo, dengan siapa ini? Saya Valerie, istrinya Damian. Mbak Valerie ya, gimana kondisinya sekarang? Mbak Valerie jadi kan berobat ke Singapurnya? Untuk berobat ke Singapura saya nggak ada biayanya, Pak. Kan bisa pakai uang donasi dari kami, Mbak. Iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ali, tolong bukain handphonenya. Passwordnya ulang tahun kamu. 10/01/15. Tolong kamu bukain aplikasi yang kedua itu. Apaan ini?
Berani-beraninya kalian buka-buka HP aku ya. Lili, lancang kamu ya. Sana balik kamar. Kamu tega ya, Mas? Kamu bohongin orang-orang, kamu open donasi buat aku. Kamu jual sakit aku ini. Kamu tega ya, Mas? Aku minta stop open donasi dan balikin semuanya ke donatur. Dengar ya, jangan berani bilang ini ke orang-orang. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan buang Lili ke jalan. Ngerti? Ternyata selama ini aku menikah dengan seorang penipu yang sudah menjual berita duka buat dapetin pundi-pundi uang. Tante, kenapa ya Papa Damian sekarang beda? Semalam Lili dibentak. Mungkin Papa Damiannya lagi capek, makanya jadi emosian. Lili nggak boleh cengeng ya. Wah, seru banget nih yang lagi main. Aku bikinin jus apel buat kalian. Makasih ya, nggak usah repot-repot. Gak apa-apa, gak repot kok. Oh iya, gimana Kak Valeri? Oh, tadi aku habis kasih obat, tapi lewat infus. Terus sekarang dia lagi istirahat. Makasih ya Sekar. Terima kasih. Sama-sama, Lili. Lili, mumpung Mama Valeri lagi bobo, sekarang ke kamar Lili yuk. Kita belajar, tante yang temenin. Ayo. Lili nggak apa-apa kok. Sini, Lili. Valeri! Valeri. Valeri, bangun sayang. Ini semua pasti perbuatan lu kan? Lu yang udah ngebunuh istri gua. Lu pasti ngasih obat macam-macam ke istri gue. Pak, saya kasih obat yang biasanya kok. Suntikannya juga yang biasa. Bohong. Gua akan bawa lu ke kantor polisi. Enggak ya, Pak. Saya nggak bersalah dan saya bukan pembunuh. Siapa lagi coba yang bisa ngelakuin ini? Karena cuma lu yang ada di sampingnya dia. Yang sekarang harus diurus itu jenazahnya Kak Valeri. Mbak Widya, Mbak saya yakin saya nggak bersalah, Mbak. Kalau perlu, saya langsung yang hubungin Mas Satria untuk usut kasus ini. Satria, aku mau bahas soal pemberitaan di sosial media. Apa kamu setega itu sama aku, Sat? Ya anggap aja nih konsekuensi ataupun resiko yang harus kamu tanggung. Tapi emang kamu beneran gak membantu aku sama sekali, Satria? Halo? Kenapa sekarang? Mas Satria tolongin saya, Mas. Sekarang kamu ada masalah apa? Kenapa kamu nangis? Mas, Mbak Valeri meninggal. Mulutnya penuh busa seperti keracunan, Mas. Tapi sekarang Pak Damian nuduh saya sebagai pelakunya, Mas. Mas Satria bisa tolong saya nggak? Tolong datang ke sini, Mas. Untuk usut semua kasus ini. Ya, aku sana sekarang ya. Tapi aku minta tolong jangan pernah ada yang nyentuh jenazahnya siapapun. Iya, siap, Mas. Jovi, Tara! Jovi, Tara! Yanan! Kita pergi ke rumah Valeri sekarang untuk olah TKP. Memangnya ada apa, Dan? Valeri meninggal. Dan sekarang Damian, suaminya Valeri, dia malah nuduh Suster Sekar penyebab meninggal Valeri. Kita berangkat sekarang. Siap. Sebentar.
Giliran masalah Sekar aja, Satria langsung gercep. Padahal situasi aku tuh lebih darurat tau nggak? Tapi Satria nggak mau peduli. Tolong bawa jenazah untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit. Jangan, Pak. Saya nggak mau kalau istri saya harus diotopsi. Saya nggak mau kalau jenazah istri saya harus dibedah. Tetapi dengan proses otopsi bisa membantu kita untuk mengetahui penyebab kematian korban dengan sangat akurat. Saya harap Anda bisa mengerti dan jangan menghalangi tugas kepolisian. Udahlah, Pak. Gak usah pakai gitu-gitu lagi. Saya udah tahu kok siapa yang udah bunuh istri saya. Saya minta Bapak untuk nangkap pembunuh istri saya. Maaf, Mas. Kami tidak bisa menetapkan orang sebagai tersangka ataupun menangkap seseorang hanya karena dari omongan dan juga asumsi yang kurang jelas. Kami butuh bukti. Kalau Mas punya bukti, silakan. Kami terima. Lapor Dan. Ya. Kami menemukan barang bukti sebuah suntikan bekas. Dan masih tersusun rapi di box bekas suntikan. Saudara Damian dan Saudari Widya. Apa benar kalian berdua punya hubungan yang spesial? Dan apa mungkin kalian sengaja menyingkirkan Valerie supaya hubungan kalian aman? Omongan Anda arahnya kemana ya? Saya nggak paham. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Widya. Anda mungkin bisa bilang Anda nggak punya hubungan apa-apa sama Widya. Tapi saya punya informasi bahwa adik ipar Anda ini pernah jatuh cinta sama Anda. Jujur, saya juga baru tahu kalau hal itu. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata Widya punya perasaan sama saya. Kamu juga kenapa nggak bilang dari dulu, Wid? Kenapa kamu malah comblangin aku sama kakak kamu? Yang namanya cinta nggak harus saling memiliki. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang bikin kamu durhaka sama mama kamu. Sekalipun aku sangat-sangat cinta sama kamu. Aku mencintai Laras. Tapi sampai sekarang Laras belum juga ditemukan. Apa ini artinya cinta aku ke Laras juga nggak harus memiliki? Ya. Saudara Sekar. Saya perlu tahu apa yang Anda lakukan sebelum dan sesudah meninggalnya saudari Valerie. Saya sudah melakukan tugas saya sebagai perawat sesuai SOP dari dokter Mas Satria. Dan saya udah ngasih obat dengan benar. Dan waktu Mbak Valerie meninggal, posisi saya itu ada di kolam renang bersama Mbak Widya dan Lily. Jadi saya sangat yakin bukan saya pelakunya, Mas. Oke. Sebelum memberikan obat-obatan, apakah Anda mengecek tanggal kadaluarsa obatnya? Saya selalu cek. Dan saya udah ngasih obat dengan benar, Mas Satria. Oke. Lapor Dan. Ya. Hasil pemeriksaan suntikan terdapat sisa insulin. Dan itu tidak boleh diberikan kepada saudari Valerie. Itu mengindikasikan ada kelalaian. Dan Suster Sekar bisa ditetapkan sebagai tersangka.